Hai sobat pencinta catur, welcome back to Oral Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Kembali lagi teman-teman, tonton terus sampai habis. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya Oral Chess terus semangat. Dan supaya bisa 100.000 subscriber. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kalian. Oke teman-teman, kita akan bahas dari lanjutan babak keempat Reykjavik Open, di mana pecatur kebanggaan Indonesia Irene Karisma Sukandar di babak keempat ini berhadapan dengan pecatur dari Inggris Rice Chris dengan elo rating jauh di bawah Kak Irene. Tapi bukan berarti jauhnya elo rating ini akan memudahkan Mbak Irene untuk menang ya. Jangan selalu menilai dari jaraknya elo rating itu untuk menjadi hasil di atas kertas kemenangan bagi kita ketika bermain catur teman-teman. Ya, Mbak Irene pegang buah putih dan Rice Chris pegang buah hitam. Langsung saja kita gaskan. M4. Rice Chris menjawab dengan Caro-Kann defense. Mbak Irene D4, D5. Pion E makan D5. Exchange variation atau variasi tukar dalam pembukaan Caro-Kann defense yang dipilih oleh Kak Irene. Teman-teman, Caro-Kann defense ini adalah pembukaan yang sering dimainkan oleh elite grandmaster. Sebut saja seperti Alireza Firouzja, juga Grandmaster kebanggaan Indonesia Utut Adianto dan Grandmaster Susanto Megaranto menjadikan Caro-Kann defense ini sebagai andalan mereka dalam bermain catur. Nah, marilah kita pelajari langkah-langkah dari Kak Irene bagaimana dia menjawab Caro-Kann defense ini. Pion C makan D5, gajah D3, kuda C6, C3. Hitam kuda F6, Kak Irene gajah F4. Kemudian gajah G4, ancam menteri. Menteri meninggalkan ancaman dengan kembali mengancam pion B7 milik hitam. Apa yang dimainkan oleh Mbak Irene ini layak untuk kita tiru teman-teman, karena ini merupakan jawaban terbaik ketika berhadapan dengan Caro-Kann defense kalau kalian memilih variasi tukar. Hitam menteri D7, putih kuda D2, hitam E6. Putih kuda G F3, hitam gajah D6. Putih gajah tukar gajah, menteri makan gajah, dan Kak Irene memilih rokade pendek. Ya, mungkin jadi sebuah pertanyaan. Mengapa putih tidak mengambil pion B7? Apa salahnya? Ya, jika teman-teman mengambil pion B7, maka hitam akan menjawab benteng B8. Apabila menteri A6, sudah unggul satu pion, tapi hitam akan melakukan rokade pendek. Ada pion B2 yang terancam. Jika terus dipaksakan dengan memilih gajah ke petak B5, maka hitam akan melanjutkan dengan benteng B6. Menteri A4, benteng FB8 ancam gajah, gajah C6, benteng C6. Ya, apabila benteng B1 ada gajah F5, apabila menteri C2, maka hitam akan benteng C, B6. Dan apabila B4, maka akan menjawab gajah F5. By the way, kalau saya punya saran sih teman-teman, lebih baik jangan lakukan menteri makan pion B7. Itu bukan pilihan yang baik teman-teman. Oke, kita balik lagi ke partainya teman-teman. Dalam partainya, Kak Irene tidak mengambil pion B7. Tetapi Kak Irene memilih rokade pendek. Kemudian rokade pendek dilakukan oleh hitam, benteng AE1. Guna memplot kuda di petak E5, hitam menjawab menteri mundur C7, jaga pion B7, putih kuda E5, kuda makan kuda, pion D makan kuda, ancam kuda di petak F6, kuda mundur D7, ancam pion E5 dan kuda C5. Putih menjawab menteri B4, ancam gajah G4, dan mundur gajah H5. Jelas sekali ya teman-teman, jika hitam di sini memilih kuda E5, maka simple akan benteng E5 dan satu benteng dengan satu pion ditukar dua perwira. Jelas ini akan unggul untuk putih, jadi tidak akan dipilih variasi ini. That's why black move bishop H5, gajah H5. Kak Irene menteri H4 ancam gajah H5, mundur gajah G6. Gajah menukar, gajah G6. Dan pilihan dilakukan oleh hitam dengan mengakan pion F G6. Makannya dengan pion F. Sebenarnya teman-teman, ini bukan langkah yang lazim dilakukan ketika kita terjadi pertukaran seperti ini.
Secara teori, bagusnya adalah memakan dengan pion H. Lalu, landasan apa yang membuat hitam memilih makan dengan pion F? Apa yang mendasari hitam memilih melakukan makan gajah di petak G6 ini dengan pion F? Sepertinya hitam takut akan apabila pion H makan G6, maka putih akan melanjutkan kuda F3 dengan ide kuda ke petak G5. Dan hitam di sini bisa memaksa dengan menteri C4 sebenarnya, melanjutkan ini dan akan menolak dengan G4. Kemudian benteng FC8, dan sebenarnya ketika putih memilih kuda G5, maka hitam bisa menjawab dengan menteri F4. Atau memilih dengan kuda F8. Ya, tapi inilah mengapa elo rating lawan dari Mbak Iren ini cukup jauh ya. Jadi dia terlalu cepat untuk berkalkulasi sehingga dia langsung memakan dengan pion F. Dan itulah sebuah kesalahan yang dimanfaatkan oleh Kak Iren. Terjadi kelemahan pada pion di petak E6. Dan kelemahan itu dieksplor oleh Kak Iren dengan menjalankan kuda F3, guna kuda G5, hitam menjawab benteng A E8, putih kuda D4, memberikan pion di petak E5. Dan ini tidak bisa dimakan ya Sobat RL Chess, karena kalau dimakan ini ada tipuan dengan menteri G3, ancam kuda dan pining menteri C7. Pion racun seperti itulah. Dan kalau misalkan kalian pengen show off dengan benteng F3, itu hanya akan menjadi percuma ya kalau menurut saya. Pada posisi ini apabila ingin show off atau melakukan benteng makan kuda di petak F3, maka akan dimakan. Apabila kuda E5, maka putih akan menjawab menteri G3. So, akan sia-sia apa yang dilakukan oleh hitam. Nah, dengan benteng A8, Kak Iren kuda D4. A6, benteng E3. Kuda B8, coba kuda C6, benteng FS1. Menteri E7, coba menukar menteri, jelas menolak putih dengan menteri G4. Kuda C6 dimainkan, putih menolak dengan kuda F3, sebuah pilihan yang cerdik. Hitam B5, putih A4 dobrak. Hitam benteng B8, putih benteng A1. Benteng B6 dimainkan oleh hitam. Kemudian putih pion A makan B5. Pion A makan B5, putih dorong B4. Membuat struktur pion di B5 dan E6 jadi sebuah weakness yang dimiliki oleh pemain hitam. Hitam benteng E8, coba menahan, putih benteng E2, memindahkan atau rook lift dengan ide benteng ke petak A2. Menteri F7, menteri G5, menteri F5, Mbak Iren mundur menteri E3. Mundur mengancam benteng di petak B6, benteng E B8. Putih melanjutkan dorong H3, membuka loop, H6, benteng E A2. Menumpuk dua benteng, coba merebut jalur A, hitam menteri M4. Mbak Iren mendiamkan pertukaran menteri dengan benteng A8. Ya, menteri tukar menteri, pion F makan menteri, pion menumpuk di jalur E, hitam benteng tukar benteng, benteng makan benteng skak, raja F7, Mbak Iren raja F2, endgame G5, G4, raja E7, raja G2, raja F7, raja G3, raja E7, hitam hanya menunggu. Dan jelas Mbak Iren mendobrak dengan H4. Pion G makan H4, raja H4, raja F7, raja H5. Terus merangsak masuk, hitam benteng B7. Lihat evolution barnya meningkat untuk Mbak Iren. Mbak Iren dobrak G5. Hitam melakukan kesalahan dengan G6. Saya tidak mengerti kenapa hitam melakukan ini, karena tidak ada tema mati yang akan bisa dibuat oleh hitam. Mbak Iren raja makan pion H6. Kuda E7 dimainkan dengan ide kuda F5. Mbak Iren jaga kuda D4. Hitam benteng B6 meninggalkan baris ke-7. Mbak Iren melakukan setup benteng A7. Kemudian hitam benteng B8.
Nah, Sobat RL Chess, di langkah ke-47 ini merupakan langkah kunci kemenangan untuk Mbak Iren. Hitam benteng B8 dengan tujuan benteng petak H8 skakmat, tapi hitam melewatkan sesuatu dan melewatkan sebuah taktik yang akan dimiliki oleh putih. Sobat RL Chess, coba tebak langkah terbaik untuk putih dalam posisi ini. Coba pause videonya dan tebak sendiri langkahnya. Ya, tepat sekali, benteng makan kuda teman-teman, bukan kuda C6. Kuda C6 terlalu lambat, malah justru putih akan mati dengan benteng H8. Ya, yang lebih cepat, yang lebih konkret adalah benteng makan kuda di petak E7. Raja menolak makan, maka percuma, udah kalah 1 perwira. Dan di sini hitam menyerah, Chris B, pecatur dari Inggris, jika dilanjutkan dengan makan benteng. Lanjutannya apa Sobat RL Chess? Ya adalah kuda C6. Kena forking, benteng di petak B8, dan skak raja petak E7. Dan putih akan unggul 1 perwira. Inilah yang terjadi di babak keempat Kvika Reykjavik Open 2022 di Islandia, di mana Mbak Iren jadi satu-satunya wakil Indonesia di turnamen ini. Berkat kemenangan ini, Kak Iren menambah elo ratingnya tambah 2,1, sehingga saat ini jika dihitung, elo rating Mbak Iren 2388,1. Di babak berikutnya, babak kelima, Kak Iren dengan poin 3 hanya 1 kali kalah dengan Hans Niemann Mox. Dia akan berhadapan dengan pecatur dari India di meja 7, yaitu Abhijit Gupta, teman-teman. Ini bukan lawan yang mudah karena sang lawan memiliki elo rating 2616. Saat ini yang memimpin pertandingan Kvika Reykjavik Open adalah pecatur dari Polandia yang secara mengejutkan Grandmaster 2434 akan melawan Sidit nomor 1, pecatur unggulan nomor 1, Grandmaster dari Iran, Idadi Poya. Saya pernah lawan Idadi Poya waktu di level junior dan hasilnya remis. Pecatur dari Iran dengan elo rating 2638. Mungkin banyak yang penasaran ya, siapa aja sih yang ikut turnamen ini? Ya, turnamen ini diikuti juga oleh pecatur Grandmaster termuda di dunia, Abhimanyu Mishra, juga diikuti oleh Hans Niemann Mox, diikuti oleh banyak pecatur India. Ada nama Raunak Satwani, ada nama Fier Alexander, pecatur Brazil, dan ada Pragnananda Ramesh Babu, juga ada Adiban Baskaran. Yuk teman-teman, kita doain terus di babak berikutnya, babak kelima, dengan total 9 babak akan dimainkan dengan sistem catur standar 1,5 jam 30 detik increment. Kak Iren akan menuai sukses dan akan menambah elo ratingnya. Dukung terus percaturan di Indonesia, dukung terus RL Chess, Catur Yes Indonesia, Jaya Bosku.